Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2024, di mana kami sedang berada di kebun kurma kami, Bukit Pinang Farm dan Resto yang ada di Kota Palangkaraya. Pada sore ini kami memperlihatkan tanaman kurma kami yang baru berumur 2 tahunan di lapangan. Pada saat ini sangat banyak memiliki sunu. Nah, tanaman ini seperti yang kita ketahui, tanaman kurma ini tidak semuanya memiliki anakan. Ada tanaman kurma yang tidak memiliki anakan. Nah, anakan ini sering disebut dengan, ada yang menyebutnya anakan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang mengatakannya sunu di dalam bahasa Arab ya, dan ada yang mengatakannya opsot itu dalam bahasa Inggris. Nah, kesemuanya adalah bahan tanam yang bisa digunakan untuk penanaman tanaman berikutnya. Nah, seperti kita ketahui, untuk penanaman tanaman kurma ini bisa berasal dari biji, bisa berasal dari anakan seperti ini, dan juga bisa berasal dari kultur jaringan. Nah, kenapa orang banyak menggunakan kultur jaringan dan sunu atau anakan ketimbang biji? Karena bila kita menanam tanaman kurma ini dengan biji, kita tidak tahu apakah tanaman kurma ini nanti menjadi tanaman jantan atau betina. Nah, padahal hampir semua orang menginginkan tanaman kurmanya adalah tanaman betina. Nah, ada sesuatu yang perlu kita ketahui juga. Prinsipnya, apabila indukannya itu berbunga dan berbuah betina, maka secara otomatis anakannya juga betina. Begitu juga sebaliknya, apabila jantan maka anakannya juga akan jantan. Nah, gimana dengan kultur jaringan? Kalau kultur jaringan tentu sudah kita ketahui terlebih dahulu. Bila kita ingin membeli yang jantan, ya tentu dia nantinya akan berbuah jantan. Begitu juga dengan betina. Hanya saja permasalahannya harganya cukup mahal seperti itu. Nah, kalau bahan tanam kita menggunakan anakan atau sunu atau opsot ini, nah, dia akan mengacu kepada indukannya. Seperti yang saya katakan tadi, bila indukannya jantan maka anakannya juga jantan, begitu juga sebaliknya. Nah, dan satu yang kita perlu ketahui, tidak semua tanaman kurma itu memiliki anakan, dan tidak semua tanaman kurma yang memiliki anakan itu adalah betina. Itu yang juga perlu kita ketahui. Nah, tanaman kurma ini saya pikir memiliki keunikan khusus ya, bila ketimbang dengan tanaman satu famili
dengan kurma, misalnya kelapa sawit ya. Untuk kelapa sawit tidak memiliki anakan ya, tapi tanaman kurma dia ada anakannya seperti itu. Sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada, yang sangat membuat kami tertarik dengan kurma ini, seperti yang saya perlihatkan di sini. Ini ada indukan kurmanya ya. Indukan kurmanya ini dulu terserang oleh hama ya, wawung. Nah kemudian setelah diserang oleh hama wawung, kemudian setelah daunnya dan pucuknya membusuk seperti itu, baru diserang oleh penyakit ya, penyakit. Nah dan akhirnya tanaman kurma ini mati seperti ini ya. Ini ada bekas batangnya. Nah kemudian yang menurut hemat kami ini menjadi bahan diskusi kita ya, bagi sahabat tani yang memang pakarnya di bidang kurma ya. Nah setelah indukannya ini mati, ternyata kemarin itu ada anakannya ya. Dan anakannya ini yang menjadi pertanyaan kita, dia tidak mati. Ini kebetulan ada dua anakannya, ini satu dan ini dua. Nah jadi menurut hemat kami, anakan kurma ini adalah anakan dari indukannya yang tahan terhadap hama dan penyakit selama ini. Nah kenapa saya katakan seperti itu? Seandainya dia tidak tahan, berarti bersamaan dengan indukannya ini, anakannya ini juga terserang oleh hama dan penyakit. Akan tetapi anakannya ini masih bisa bertahan hidup. Nah saya pikir mungkin ini sesuatu yang perlu menjadi perhatian, khususnya kami yang awam di perkurmaan. Nah nanti akan kami coba pelihara dengan baik ya. Semoga saja anakannya ini tumbuh dengan baik dan sempurna, bahkan syukur alhamdulillah kalau pertumbuhannya baik sampai berbuah seperti itu ya, syukur ya misalnya. Makanya akan kita coba, nanti akan kita pelihara ya, sampai seberapa jauh anakannya ini bisa tumbuh dengan baik. Nah kalau ini bisa tumbuh dengan baik, maka varietas kurma yang dari biji seperti ini, yang ini ya, syukur-syukur kalau ini betina nanti, maka menjadi varietas baru mungkin ya, seperti itu, yang bisa tahan terhadap hama dan penyakit ya. Mungkin ya, siapa tahu nanti hama dan penyakitnya juga berkembang ya, sehingga mempengaruhi juga tanaman ini, akan bisa diserang misalnya seperti itu. Nah mungkin saja teman-teman sahabat tani pencinta kurma sekalian bisa memberi komentar ya tentang anakan kurma, kalau boleh saya katakan anakan kurma yang yatim piatu ya, karena indukannya sudah mati tapi anaknya masih bisa bertahan hidup seperti ini. Mudah-mudahan berikutnya masih bisa tumbuh, dan kami akan coba pelihara dengan baik ya, mudah-mudahan seperti itu. Ini
ada kami gantung ya. Ini apa namanya nih, ini ada apa namanya, dari apa, pencegah ngengat seperti itu ya, kami masukkan di dalam plastik ya. Ini untuk pencegah hama juga, dan aromanya tidak sedap ya, sehingga kumbang atau wawung tidak menyenangi tanaman ini. Nah, kembali lagi ke anakan ini. Semoga saja 2 anakan yang kami tanam ini bisa tumbuh dengan baik, dan saat ini indukannya sudah mati ini. Oke, nanti akan kita buang ya. Nah, ini bisa dibuang seperti itu ya. Nah, ini sudah bisa keambil dan kita buang seperti itu. Sisanya akan kita buang sehingga tinggal anakannya yang ada. Nah, kami juga belum tahu apakah kedua anakan ini kita biarkan saja dia berkembang dengan sendirinya nanti, atau salah satu dari tanaman ini atau kedua-duanya akan kita pindahkan. Yang kita khawatirkan jangan-jangan bekas indukannya yang busuk ini masih ada sisa-sisa jamur yang ada, walaupun sudah kami berikan fungisida dengan dosis sesuai dengan dosis anjuran, tapi siapa tahu masih ada sehingga dia mempengaruhi anakan ini. Tapi di sisi lain kami juga ingin mencoba biarkan saja bekas anakannya ini, apakah dia jamur yang ada ini masih bisa menyerang anakannya seperti ini, atau anakannya masih bisa bertahan. Nah, kenapa sebabnya anakannya ini masih bisa bertahan? Nah, inilah yang menjadi bahan pertanyaan kita yang masih awam di bagian perkurmaan. Mungkin saja teman-teman yang sudah mengerti tentang perkurmaan ini bisa memberi saran dan masukan kepada kami. Sebelum saya akhiri, mohon pada teman-teman pecinta kurma di mana saja berada bisa memberi like, share video yang kami sampaikan, agar video ini terus kami sampaikan kepada teman-teman untuk selalu berdiskusi di bidang perkurmaan seperti ini. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.